topik penting dalam hukum pidana Indonesia, yakni residivis. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Terima kasih karena sudah mengklik video ini dan meluangkan waktu untuk belajar bersama saya tentang topik penting dalam hukum pidana Indonesia, yakni residivis. Nah, topik ini sangat relevan bukan hanya bagi mahasiswa hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum, para praktisi, dan siapapun yang ingin memahami bagaimana negara menyikapi pengulangan tindak pidana. Pada video ini, pembahasan penuh kita akan membedah residivisme bukan hanya secara definisi, tetapi juga dalam konteks teori, norma, asas, studi kasus aktual, hingga solusi kebijakan. Nah, saya berusaha menyampaikan pembahasan secara runtut, mendalam, dan mudah dipahami. Nah, kita akan melihat bagaimana residivis muncul, mengapa ia menjadi masalah yang terus berulang, bagaimana KUHP mengatur pemberatan pidana bagi residivis, serta bagaimana sistem pemasyarakatan seharusnya bekerja namun seringkali tidak berhasil mencegah pengulangan kejahatan tersebut. Jadi, pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita masuk ke pembahasan utama, yakni pengertian residivis. Yang pertama, definisi umum residivis adalah pelaku yang mengulangi tindak pidana setelah dijatuhi dan menjalani hukuman untuk tindak pidana sebelumnya. Dalam istilah kriminologi, residivism, to fail again. Yang kedua, dasar hukum residivis. Dalam KUHP lama, pasal 486 sampai 489, penguapan masa tenggang 5 tahun setelah menjalani pidana. Kemudian pemberatan pidana 1,3 bagi residivis tertentu. Nah, yang ketiga, revisi dasar hukum dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Masa tenggang naik menjadi 7 tahun. Kategori tindak pidana tertentu yang diperberat. Kemudian pengaturan lebih modern dan konsisten. Yang keempat, istilah pentingnya, yakni yang pertama back to crime, yang kedua habitual offender, yang ketiga repeat offender. Nah, sejarah dan landasan teori residivis. Yang pertama, pandangan klasik, pelaku kejahatan karena pilihan rasional. Residivis, bukti kegagalan efek jerah. Yang kedua, mazhab positivis, kejahatan sebagai determinasi biologis atau psikologis dan sosial. Yang ketiga, kriminologi modern, yakni kriminogen, lingkungan, faktor ekonomi, stigmatisasi sosial, kegagalan sistem pemasyarakatan. Yang keempat, teori labeling. Yang pertama, kap negatif masyarakat membuat pelaku sulit berubah. Yang kedua, sekali kriminal selamanya kriminal. Nah, inilah yang mendorong kembali ke kejahatan. Yang kelima, teori anomi Merton, yakni ketidakseimbangan peluang dan tujuan. Nah, kategori residivis. Yang pertama, residivis umum, yakni mengulangi tindak pidana jenis apapun. Yang kedua, residivis khusus, mengulangi tindak pidana jenis misalnya pencurian. Yang ketiga, habitual offender, pelaku kebiasaan hidup dari kejahatan. Yang keempat, professional offender, yakni kejahatan sebagai profesi, contohnya copet profesional. Yang kelima, chronic offender, punya riwayat kriminal sejak remaja. Yang keenam, hidden recidivism, mengulangi kejahatan tetapi tidak tertangkap. Nah, apa faktor-faktor dari penyebab residivis? Yang pertama, kita lihat dari faktor internal, yakni ketergantungan narkotika, gangguan kontrol impuls, tekanan psikologis, kurangnya kemampuan sosial, ketidakyakinan diri untuk hidup normal. Yang kedua, faktor eksternal, lingkungan pertemanan kriminal, stigma sosial, tidak diterima di dunia kerja, ekonomi sulit, lemahnya pengawasan dari sistem pemasyarakatan. Yang ketiga, faktor sistemik, yakni lapas over capacity, program pembinaan minim, integrasi sosial pasca lapas minim, diskriminasi sosial perumahan dan pekerjaan. Nah, kita lihat faktor hukumnya. Yang keempat adalah hukuman pendek tidak mendidik, proses pembinaan tidak personal, kurangnya restoratif justice. Nah, kemudian residivis dalam KUHP baru, yang pertama pemberatan pidana dapat dinaikkan hingga 1,3
tindak pidana tertentu dapat diperberat lebih tinggi. Yang kedua, masa tenggang 7 tahun. Nah, jika seseorang mengulangi tindak pidana dalam masa 7 tahun, setelah menjalani pidana, ia dapat dinyatakan residivis. Yang ketiga, bidang yang paling sering mengalami residivisme, yakni narkotika, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, penipuan berulang, atau scamming. Yang keempat, konsep modern. KUHP baru lebih konsisten dalam mengatur pemberatan dibanding KUHP kolonial. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya mengenai residivis dalam kriminologi. Yang pertama, mengapa rehabilitasi sering gagal? Yakni karena pembinaan hanya administratif, tidak ada individual treatment. Kemudian yang kedua, mengapa efek jerah tidak bekerja? Nah, lingkungan kriminal lebih kuat daripada hukum. Kemudian ketergantungan ekonomi pada tindakan kriminal tersebut. Yang ketiga, peran masyarakat memberi peluang kedua menghapus stigma. Yang keempat, peran pemerintah, pembinaan ekonomi, bantuan sosial, pendidikan selama di lapas. Selanjutnya, analisis hukum dan kebijakannya. Yang pertama, efektivitas pemberatan pidana. Nah, apakah benar dapat mencegah residivisme? Kemudian yang kedua, perbandingan dengan negara lain. Nah, kita lihat negara Singapura, hukuman berat tambah rehabilitasi ketat. Sedangkan negara Belanda fokus pada reintegrasi. Amerika Serikat, Three Strikes Law. Nah, yang ketiga, apakah Indonesia butuh aturan seperti Three Strikes Law di negara Amerika Serikat? Jawabannya kelebihan, kekurangan, potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian apa solusi mencegah residivis? Yang pertama, rehabilitasi psikologis. Yang kedua, pelatihan kerja yang realistis. Yang ketiga, restoratif justice. Yang keempat, integration program pasca lapas. Yang kelima, pendampingan profesi dan ekonomi. Keenam, pendidikan karakter selama pidana. 7, kerjasama tokoh masyarakat. Nah, baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan mengenai residivis membantu Anda dalam memahami hukum pidana Indonesia, baik untuk tugas kuliah, penelitian maupun pemahaman umum. Jangan lupa tekan like, subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.